Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi walhamdulillah. Sumalhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, al-mukarramun wonten kersanipun para alim ulama, para kiai, ibu nyai, ustadz ustazah ingkang tansah kaula ta'zimi, segenap jajaran pimpinan Kementerian Agama, dan tak lupa pemirsa channel YouTube KUA Kecamatan Kanor yang saya muliakan. Kembali lagi di kajian Ramadan bersama kami KUA Kecamatan Kanor, yang mana mohon izin pada kesempatan hari ini kami akan sedikit membahas terkait dengan adat atau tradisi pernikahan yang sangat unik yang terjadi di setiap tahunnya di bulan Ramadan, yakni pada malam 29 Ramadan. Ratusan pasang pengantin, lebih dari 500 pengantin menikah di satu malam tersebut. Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur menyebutnya dengan nikah malam songo. Nikah adalah pernikahan, malam adalah pelaksanaan nikahnya di malam hari, sedangkan songo adalah bahasa Jawa dari 9, yaitu malam 29 Ramadan. Lalu apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan nikah malam songo itu? Nikah malam songo itu adalah pernikahan yang seperti biasanya, yang sah menurut syarat dan rukunnya, baik sah menurut perspektif hukum agama Islam maupun sah di mata hukum perkawinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. So clear, di sini tidak ada penambahan ataupun rukun dan syarat-syarat yang lain dalam tradisi ini. Jadi murni pernikahan seperti biasanya yang sah di mata hukum Islam dan juga hukum perkawinan. Lalu apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda di sini adalah pelaksanaannya dilaksanakan di satu malam, yaitu di malam 29 Ramadan, tepatnya di tanggal 28 Ramadan, mulai setelah sholat asar sampai dengan menjelang subuh di 29 Ramadannya. Makanya disebut dengan pernikahan malam 29 Ramadan atau malam songo. Yang menjadi istimewa atau keunikan yang ada di tradisi ini adalah kuantitasnya. Jumlah pengantin yang memilih waktu pernikahannya di malam 29 Ramadan ini. Berdasarkan rilis informasi dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro di tahun 2024 ini, pertanggal 1 April 2024, ada sekitar 492 pasang pengantin yang menikah yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Memang kuantitas setiap kecamatan itu berbeda-beda. Ada yang kosong atau nol, tidak ada pengantin yang menikah di malam songo. Ada juga yang mendapatkan 1, 2, 3, 10, 20, 30, bahkan lebih dari 50 juga ada. Jadi setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah pengantin yang menikah di malam songo itu berbeda-beda. Lalu mengapa alasan memilih malam songo? Ini menurut pengkajian yang saya lakukan mulai dari tahun 2020 ketika saya masih duduk di bangku kuliah sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.
Dan tradisi ini saya angkat sebagai topik utama dalam tugas akhir saya skripsi. Dan beberapa narasumber atau responden yang kami mintai keterangan, baik dari tokoh agama, pejabat terkait, tokoh adat, dan tentunya pelaku adat, ini ada beberapa alasan yang menjadi sebab mengapa Malam Songo ini menjadi waktu yang favorit, bahkan ratusan pasang pengantin memilih waktu ini untuk melaksanakan akdun nikah. Alasan yang pertama adalah tabarukan. Di bulan Ramadan ini adalah yang sebagaimana kita ketahui bersama, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu nerakanya. Itu salah satu alasan atau sebab mengapa mereka memilih menikah di malam 29 Ramadan ini. Alasan yang kedua yaitu tabarukan atau ngalap berkah nyuprih malam Lailatul Qadar, yaitu mencari keberuntungan, mencari keistimewaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi di setiap tahunnya tetap dilaksanakan pada malam 29 Ramadan, yang mana malam 29 Ramadan ini menjadi salah satu malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Alasan yang selanjutnya ini yang menjadi istimewa, yang menurut saya juga menjadi alasan yang unik, yaitu di dalam adat Jawa itu terkenal dengan perhitungan, hitung-hitungan weton, baik hitungan neptu, weton, hitungan nama, hari kelahiran, hari pernikahan, dan lain sebagainya. Dan perhitungan itu semua ternetralisir dengan adanya tradisi Malam Songo ini. Jadi menurut beberapa tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh adat yang mempercayai adanya tradisi ini, menyatakan bahwasanya di malam 29 Ramadan ini dalam istilah Jawa disebut ngebo bingung. Jadi kalau sudah bingung, semua hitungan lost. Dia ternetralisir karena melaksanakan pernikahan akdun nikah di malam 29 Ramadan ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara pejuang halal, ketika kalian terbentur karena hitungan weton, karena hitungan apapun, baik hitungan manual, menggunakan jari, menggunakan media jagung, ataupun bahkan menggunakan media kalkulator, ketika jenengan terbentur karena adanya hitungan itu, tradisi ini bisa menjadi jalan keluar yang patut untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tradisi Malam Songo, pernikahan malam 29 Ramadan ini dalam perspektif al-urf. Kenapa dalam perspektif al-urf? Salah satu sumber hukum Islam atau Istinbatul Hukmi, Syekh Muhammad Mustafa Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi Al-Islami, jilid 1 halaman 269. Ini menerangkan bahwasanya al-urfus sahih yu'tabar dalilan tasri'iyyan wa hujjatan bil ahkami inda aqdin nas wal ijma', yaitu budaya yang baik dapat menjadi dalil syar'i dan menjadi hujjah bagi hukum-hukum Islam ketika tidak ada penjelasan yang tegas dalam Al-Quran dan Al-Ijma'. Waqad yuqaddamu 'alal qiyas, dan terkadang al-urf lebih didahulukan daripada qiyas. Sedangkan definisi al-urf itu sendiri secara etimologi bahasa, al-urfu lughatan bimakna al-adah, yaitu secara bahasa al-urf ini dimaknai adat istiadat, sedangkan di makna lain au bimakna al-akhar khilafun nakri, yaitu tidak adanya pengingkaran.
Sedangkan dari segi etimologi bahasa Latin, tradisi dalam bahasa Latin disebut dengan tradition, yang artinya diteruskan atau terus-menerus. Selanjutnya definisi al-urf secara terminologi dalam kitab Al-Ilmu Usulul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf. Ini dijelaskan bahwasanya al-urfu huwa ma ta'arafahun nas wasaru alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin wa yusammal adah. Bahwasanya al-urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan yang berlaku pada mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau tindakan meninggalkan sesuatu. Dan al-urf ini disebut juga dengan adat istiadat. Wa fi lisani syar'iyyin la farqa bainal urfi wal 'adah. Dalam bahasa para ahli syariah tidak ada perbedaan antara urf dengan adat. Ketika kita memandang atau menganalisis tradisi pernikahan pada malam 29 Ramadan ini dengan kacamata al-urf, setidaknya ada 3 sudut pandang. Yaitu yang pertama adalah al-urf ditinjau dari segi tema. Yang kedua adalah al-urf ditinjau dari sudut pandang ruang lingkupnya. Dan yang ketiga adalah al-urf ditinjau dari segi baik dan buruknya. Memasuki sudut pandang yang pertama, yaitu dari segi tema, dibagi menjadi 2. Tradisi ini menjadi 2, yaitu yang pertama adalah al-urf lafzi, yaitu sesuatu yang telah menyebar pada masyarakat dalam penggunaan lafaz tertentu yang berbeda dengan logat masyarakat lain. Hal tersebut berlaku pada suatu daerah saja, bukan daerah yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dari Sabang sampai Merauke di hamparan bumi Nusantara ini kaya akan suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Itu termasuk bahasa di sana adalah al-urf yang berupa lafaz. Yang kedua adalah al-urf yang berupa al-amali, sesuatu yang sudah mentradisi pada masyarakat, yang sudah dilakukan terus-menerus berupa perbuatan. Nah, dari sudut pandang tema ini dapat kita pastikan bahwasanya nikah malam songo ini termasuk pada kategori al-urf amali, karena dia masuk adat istiadat yang berupa perbuatan. Dari sudut pandang yang kedua, dari sudut pandang ruang lingkupnya, al-urf ditinjau dari segi ruang lingkup juga dibagi menjadi 2. Yang pertama al-urf am atau yang bersifat umum. Yang kedua adalah al-urf khas yang bersifat khusus. Yang bersifat umum di sini adalah al-urf yang berlaku untuk semua orang di seluruh negeri sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bahwa al-urf yang bersifat umum ini dapat dijadikan sandaran hukum. Sedangkan al-urf yang khas, yaitu al-urf yang hanya dilakukan di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah yang lain. Ketika kita analis daripada dengan sudut pandang ruang lingkup ini, malam songo adalah pernikahan yang dilaksanakan pada malam 29 Ramadan, dan ini berkembang, tradisi ini sudah berkembang di Kabupaten Bojonegoro dan tidak menutup kemungkinan di kabupaten sekitar Bojonegoro sudah mulai ada. Akan tetapi tidak menyeluruh, tidak bersifat global, di seluruh Indonesia ada tradisi ini. Jadi dapat kita pastikan bahwasanya di kacamata al-urf ditinjau dari segi ruang lingkupnya ini, malam songo menjadi al-urf yang khas, yaitu bersifat khusus hanya di daerah Bojonegoro dan sekitarnya, tidak berlaku pada keseluruhan, di semua daerah secara keseluruhan. Dan yang paling penting adalah al-urf atau tradisi adat istiadat ditinjau dari segi baik atau buruknya. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu al-urf sahih dan al-urf fasid.
Al-urf sahih adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima dengan orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, norma sopan santun, dan budaya yang luhur. Ini adalah yang menjadi garis besar. Al-urf, adat istiadat itu bisa dikatakan sahih atau sah apabila tidak bertentangan dengan aturan agama, aturan negara, dan juga norma sopan santun, serta budaya yang luhur. Berbeda dengan al-urf yang fasid. Al-urf yang fasid ialah adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan juga sopan santun. Sekarang, ketika kita analisis dari sudut pandang ini, bahwasanya nikah malam songo itu masuk al-urf yang sahih atau yang fasid, yang sah atau yang rusak. Ini kita dapat muncul pertanyaan bahwasanya yang pertama, apakah nikah malam songo ini melanggar hukum syar'i atau hukum Islam? Jawabannya tidak. Karena secara pelaksanaan akad nikah tidak ada penambahan syarat dan rukun yang mengganggu dari segi akidah atau dari segi lainnya. Jadi pernikahan seperti biasanya, akan tetapi dilaksanakan di malam 29 Ramadan. Lalu, apakah ada kemaslahatan di dalamnya? Jawabannya ada. Karena tadi ada beberapa responden yang menyatakan bahwasanya dia memilih malam 29 Ramadan sebagai malam pernikahannya karena dia terbentur dengan hitungan weton yang sudah dilakukan atau dikonsultasikan dengan tokoh adat. Ketika dia terbentur dengan hitungan weton, maka tokoh adat akan menyarankan kalau di bahasa Jawa itu tokoh adat yang ahli dalam bidang perhitungan akan menyarankan menikah di malam 29 Ramadan. Jadi tidak ada batal nikah karena hitungan weton, karena sudah ada tradisi malam 29 Ramadan yang patut untuk menjadi bahan referensi atau pertimbangan untuk menentukan masa depan kalian. Untuk menambah kajian kita pada kesempatan hari ini, ada beberapa kaidah-kaidah fikih yang bisa menambah keyakinan kita terhadap tradisi malam 29 Ramadan ini. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah illa yadullut dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum menikah di bulan Ramadan itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam Islam tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial. Bahkan Islam sangat mengagungkan. Bahkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Kaidah yang kedua adalah al-adatul muhakkamah. Tradisi bisa menjadi rujukan ketika tidak bertentangan dengan syariat dan ada kemaslahatan di dalamnya. Kaidah yang ketiga yaitu al-muhafadatu 'alal qadimi shalih wal ahdu bil jadidil aslah, yang artinya memelihara hal-hal yang lama dan bagus dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih bagus. Kaidah yang ketiga adalah cerminan bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam itu tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang sudah berkembang di bumi Nusantara ini. Karena ketika kita melanggar tradisi atau menentang tradisi yang sudah mendarah daging di suatu wilayah, itu pasti akan menimbulkan kericuhan atau peperangan. Sebagaimana kaidah yang keempat ini, yaitu tarkul adah adawah, yang artinya meninggalkan sebuah kebiasaan atau tradisi itu menjadi peperangan. Akulturasi Wali Songo
terhadap budaya-budaya Nusantara ini menjadikan Islam yang ramah, tidak marah. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini terkait kehujjahan al-urf bisa kita lihat juga dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 dan juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadis tersebut berbunyi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi amrun hasanun. Sesuatu yang diniati atau dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Ma ra'ahul muslimuna syai'an fahuwa indallahi amrun syai'un. Dan sesuatu yang memiliki nilai buruk di mata kaum muslimin juga ia adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah salah satu hadis qudsi yang bisa menambah keyakinan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ana ingdadonni abdi bi. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi pesan-pesan untuk saudara-saudara calon pengantin, pejuang halal, ditata kembali niatnya lillahi ta'ala. Menikah di malam 29 Ramadan ataupun di malam-malam lainnya ataupun di hari-hari lainnya dan di bulan-bulan lainnya, niati dengan ibadah, menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga yang akan dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikaruniai putra dan putri yang soleh dan solihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.